Sementara itu pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memastikan seluruh pasukannya sudah siap tempur dalam ajang Piala AFF 2024. Karena di era sepak bola modern, apakah itu di level senior atau juga di level U19, apalagi U16, level kecerdasan harus tinggi untuk bisa bermain at the top level. Kalau mau hanya bersaing di level ASEAN, ya udah, pakai aja kecepatan, ya kan, mengandalkan speed. Tapi kan di pertandingan semalam, para pemain kita tidak saja mengandalkan speed, tapi ada juga level of intelligence yang sangat tinggi. Karena ada pembagian bola yang merata, tidak selalu menyerang dari kiri melalui Donitri, tapi bisa juga menyerang dari sebelah kanan melalui Mufli. Tidak selalu bola diberikan kepada striker, Arkan Kakak, tapi juga bisa diberikan kepada winger lain yang bergerak untuk bisa melakukan penetrasi ke ruang pertahanan Filipina. Jadi overall, kalau menurut saya, ya ini adalah penampilan yang luar biasa dari para pemain. Bukan artinya saya ingin memuji setinggi langit, bukan seperti itu teman-teman. Tapi saya sendiri kaget kok para pemain bisa bermain dengan begitu lepas. Nah mungkin juga karena ya ini lawannya bukanlah tim yang kuat. Artinya dari segi mentalitas memang mereka lebih unggul. Tapi poinnya, saya melihat level kecerdasan dari para pemain ini sangat baik. Nah artinya yang saya harapkan para pemain juga jangan gede kepala dengan kemenangan yang telak semalam. Tapi mereka harus lihat ke depannya. Karena perjalanan mereka ini masih panjang. Mereka harus bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Iya dong, targetnya harus tinggi seperti itu. Kalau targetnya cuma mau lolos ke Piala Asia, itu kan sudah sesuatu yang biasa ya. Jadi saya pikir nih targetnya juga sangat baik dari PSSI meminta Indra Syafri membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang ini terlihat sangat berat. Tapi kan di sepak bola, sesuatu yang berat itu bukan berarti mustahil. Anything can happen in football, teman-teman. Asalkan para pemain itu bisa fokus dengan permainan mereka dan jangan ada ego di antara para pemain. Yang saya perhatikan di first match semalam, para pemain bermainnya lepas banget. Nah artinya ketika para pemain bermainnya lepas, mereka enjoy. Mereka menikmati jalannya pertandingan. Kalau sesekali kita melihat ada skill individu dari para pemain, itu wajar. Karena mereka adalah pemain muda, mereka harus explore ruang pertahanan tim lawan dengan skill individu mereka. Tapi kebanyakan mereka tuh passing bola. Dan yang saya suka bahwa para winger kita itu fokus untuk membagi, bukan fokus untuk shooting. Bagaimana kita menghajar habis Filipina. Ya dia mengagumi bahwa Indonesia bermain sangat baik. Punya pemain-pemain yang oke di dua flank. Dan kita banyak memiliki talenta yang bagus menurut PA. Namun itu tidak akan mengecilkan nyali mereka untuk bisa bertarung melawan Timnas U19 ya, dalam pertandingan besok. Mungkin saja ini hanya penyemangat kalau saya bisa melihat dari pelatih Kamboja. Boleh-boleh saja itu hak mereka untuk bisa mengatakan bahwa mereka siap untuk meladeni Timnas Indonesia dan bahkan ingin paling tidak menahan imbang kita. Namun bukan terlalu pagi untuk bisa mengatakan ini. Saya rasa ya melihat bagaimana penampilan juga Kamboja kemarin dalam pertandingan pertama sebelum Indonesia melawan Filipina dan mereka kalah melawan Timur Leste, saya pikir sulit bagi Kamboja untuk bisa mendapatkan poin melawan kita. Sepak bola memang selalu sulit untuk diprediksi, bisa saja ada hal-hal yang lain terjadi, ada kejutan-kejutan, termasuk Kamboja mungkin saja bisa melakukan hal yang sama. Tapi menurut saya, ya setelah melihat mereka bermain kemarin sulit. Terus yang terakhir di menit 87, akhirnya si Jens, gue selalu menunggu permainan dia, gue selalu menunggu kapan dia mencetak gol untuk timnas kita. Karena gue ngeliat effortnya dia, gue ngeliat dedikasinya dia, gue ngeliat semangatnya dia untuk Indonesia ini, untuk timnas Indonesia ini. Kayaknya dibanding sama pemain keturunan yang lain, dia yang paling antusias gitu. Kayaknya girang bener kalau misalkan kita bisa ketemu sama dia nih, kita bisa ngobrol sama dia, kayaknya dia mengungkapin tuh girang bener gitu bisa main di timnas Indonesia. Dan dia anak punya kualitas juga, jelas. Dia tingginya 188, larinya juga kencang dan sekarang badannya nggak terlalu, kemarin kan sempat gemuk tapi sekarang badannya udah ideal nih. Dan selain golnya si Jens ini yang gue perhatikan itu assist dari si temennya, siapa namanya, Rizky kalau nggak salah. Ini membuktikan kalau timnas U19 memang rata-rata ya asuhan Indra Syafri ini memang rata-rata nggak egois gitu mainnya. Gue kemarin di pertandingan kemarin secara keseluruhan pun gue nggak ngelihat keegoisan daripada pemain. Dan ketika si Jens ini ngegolin, terlihat satu tim yang ngejar ke dia, satu tim yang ikut
ikut happy sama dia, dan ini terlihat banget kekompakan di tim ini. Sepak bola itu ngajarin kehidupan. Orang sibuk, euforia, rame-rame, terhipnotis dengan naturalisasi. Sebetulnya 16 kemarin kita ngelihat sebuah perjuangan di sana, sebuah heroik gitu loh. Kita harus bisa bedakan mana ikan hias, mana ikan petarung gitu loh. Okay. Ikan hias memang indah dilihat gitu loh, warnanya, geraknya dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka siap untuk bertarung gitu. Untuk tim nasional kita butuh mereka yang sanggup bertarung. Dan kadang mereka yang sanggup bertarung itu dibesarkan dengan kondisi yang sulit. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Sintayong. Peringkat terbaru FIFA menunjukkan Indonesia berhasil melampaui Malaysia dan kini menjadi yang terbaik ketiga di Asia Tenggara. Meski demikian, skuad Garuda menghadapi tantangan berat untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Meski tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia kini menjadi salah satu dari 18 tim yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 5 September mendatang dan berakhir pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Hasil pengundian atau drawing membagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim, dan menempatkan Indonesia ke dalam grup neraka, lantaran akan melawan juara Asia dan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Melansir dari YouTube Starting Eleven, Kamis 18/7, berikut gambaran perkembangan Timnas Indonesia di mata pelatih kelas dunia dan pengamat sepak bola. Salah satu pengamat sepak bola, Coach Justin mengakui jika kualitas permainan Indonesia yang berkembang dewasa ini. Hal ini membuktikan bahwa skuad Garuda bisa mencatat prestasi baru dalam kancah internasional. Mereka sudah menunjukkan mereka sudah mengalahkan Australia, Korea, yang selalu ikut Olimpiade, kita kalahkan sehingga mereka enggak ikut. Artinya kita mumpuni, bukan berarti kita juara atau apa ya, itu enggak. Tapi untuk berprestasi, kita bisa memberi perlawanan, ujar Coach Justin. Hingga rilis ranking FIFA terbaru pada tanggal 20 Juni lalu, Timnas Sepak Bola Indonesia menempati posisi ke-134 dunia dan tertinggi ketiga di Asia Tenggara, melampaui Malaysia, di bawah Thailand dan Vietnam. Posisi Indonesia yang naik ke peringkat 134 merupakan yang terbaik dalam setidaknya satu dekade terakhir, meski skuad Garuda pernah berada di peringkat 76 pada tahun 1998, sejak FIFA membuat sistem ranking tersebut pada akhir tahun 1992. Walau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, kemajuan sepak bola Indonesia kini menjadi catatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. This is different, sepak bola kita semenjak di bawah Ketua PSSI Erick Thohir, di bawah pelatih Timnas Sintayong is different era. We develop very fast, kita itu benar-benar meroket untuk level perkembangan sepak bola, sebut Justin. Prestasi Timnas Indonesia juga tak luput dari pengamatan pelatih-pelatih kelas dunia. Sementara itu, mantan pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Bahkan karena penasaran dengan permainan skuad Garuda, Roberto Mancini sampai menyempatkan hadir di Piala Asia U23 yang diselenggarakan di Qatar. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ujar Mancini. Pengakuan dari pelatih kelas dunia ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia. Mereka kini memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di kancah sepak bola internasional. Meski tantangan besar menanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan dan semangat para pemain Timnas Indonesia tetap tinggi. Dukungan dari masyarakat dan pengakuan dari dunia internasional menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia.
Berita selanjutnya, pelatih Kamboja terkesan dengan timnas Indonesia U19 yang tidak sombong meskipun menang telak. Pelatih Indra Syafri memperingatkan para pemain untuk tetap membumi. Sebelumnya, timnas U19 mendapatkan hasil positif saat melawan Filipina di laga pertama. Garuda Muda meraih kemenangan besar dengan skor 6-0. Secara mental, tidak boleh ada yang jemawa. Tidak boleh menganggap apapun remeh siapapun lawan di sepak bola. Apa saja bisa terjadi, kata Indra Syafri, Jumat 19/7. Kami melihat Kamboja bermain begitu bagus di laga sebelumnya, di 10-20 menit. Tetapi, tiba-tiba 3 gol beruntun bisa dicetak Timor Leste, lanjutnya. Berbicara soal persiapan timnas U19, Indra Syafri mengatakan akan melakukan rotasi pemain. Ia memastikan akan menurunkan 11 pemain terbaik dalam starting 11. Kami persiapan terakhir untuk mencari, memastikan siapa 11 pemain terbaik untuk besok. Prinsip kami, perlu melakukan rotasi, ucap Indra Syafri. Posisi yang terbaik itu seperti apa mungkin nanti selalu akan dilakukan rotasi pemain. Maksimal 5 pergantian pemain juga akan kami manfaatkan, dirinya menambahkan. Tim nasional sepak bola Indonesia kembali mendapat tambahan pemain naturalisasi berdarah Kediri, yakni Martin Paes yang bermain di FC Dallas Liga Amerika Serikat. Siapa yang tidak suka, tidak senang dengan kabar bahwa Martin Paes akan bermain pada bulan. Semua menantikan ini. Kalau dia ada, ini top, bahwa terselesaikan masalah di bawah Mister, penjaga gawang. Kan ini menjadi masalah terus setiap hari, karena perlu ada penjaga gawang, apalagi Martin Paes kan. 192 tinggi. Ini bagus, kita akan menghadapi Arab Saudi pertama dan kedua langsung akan ketemu Australia sebelum kita akan 2 kali tandang, ya kan, melawan Bahrain dan Cina. Nah, kalau ini memang benar, saya juga senang, ya, apa yang dikatakan berita kemarin berseliweran itu sesuai dengan omongan Pak Erik. Nah, mungkin saja Pak Erik ini bisa mengatakan demikian. Semoga ketika ada perbincangan, ya mungkin ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Menpora, Pak Erik berharap semoga ini bisa diupayakan di September, sehingga ketika ditanya oleh media, ya Pak Menpora, Pak Dito menjawab, ya ini mudah-mudahan bisa bermain, kata Pak Erik. Kan beliau bilang begitu. Saya coba untuk mengulangi lagi, mencoba melihat ya bagaimana omongan ini. Ternyata beliau mendengar dari Pak Erik. Ya tentunya ini upaya benar, diupayakan, diusahakan terus. Kalau bisa memang pada September. Dan pasti ini merupakan kabar gembira. Tapi untuk bisa memastikan itu saya perlu untuk konfirmasi langsung dengan beliau, sehingga ini teman-teman perlu mendapatkan keterangan jawaban yang pas. Jadi Pak Erik sudah jelas, saya bilang tadi kan, belum bisa, masih diupayakan, diusahakan terus, ya bertarung terus di sana, tapi diyakinkan dia bisa, diyakinkan ya. Ini ada Martin Paes. Martin Paes ini agak mengagetkan gue ngelihatnya. Ini di TV One diwawancara Menpora kita Pak Dito. Diwawancara dia bilang, kemarin kata Pak Erik, September ini sudah bisa main. Gila, gue pas baca, waduh, gue bilang, ini gila juga nih kalau sampai Martin Paes September bisa main. Tapi kalimatnya seperti itu, dan video, bukan tulisan, jadi nggak bisa mengelak lagi. Dia bilang, mungkin nggak usah mikirin cas, nggak usah mikirin sidang, nggak usah mikirin apa-apa ya. Nggak tahu gimana caranya, gue percaya banget sama kesaktian PSSI yang sekarang. Main aja deh orang, insya Allah nih, di bulan September, si Martin Paes ini. Mudah-mudahan seperti itu. Dia tuh cuman, sebenarnya dia udah warga negara Indonesia. Si Martin Paes udah orang Indonesia, seada-adanya udah orang Indonesia. Cuman masalah perpindahan federasi aja dari KNVB ke PSSI ini yang bikin dia nggak bisa main di timnas. Kalau ini dipindahin aja federasinya, ya, selesai dia bisa main. Cuman di situ permasalahannya. Ya mungkin nggak segampang itu dan nggak semurah itu kali. Tapi diusahakan, dan gue yakin banget kalau si PSSI dan timnya dan jajarannya ini bisa banget untuk menjalankan itu. Amin insya Allah. Dan menurut saya wajar timnas Indonesia bisa menang lawan Filipina. Ya kan teman-teman, karena kan Filipina bukan merupakan tim yang kuat di kawasan ASEAN. Apakah itu di level senior, U19, apalagi U16. Tapi luar biasanya timnas Indonesia bisa menang dengan skor yang telak, dengan berhasil mencetak 6 gol. Oleh karena itu, ya saya pikir gak ada salahnya juga kita mengapresiasi, ya kan teman-teman, jajaran pelatih, ada Indra Syafri dengan asistennya Bima Sakti dan juga pelatih-pelatih lainnya.
Dan para pemain dari timnas yang berjuang habis-habisan di atas lapangan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kita semua. Tapi ini semua masih merupakan sebuah permulaan atau just the beginning bagi para pemain. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa target bagi timnas Indonesia U19 ini dan tentunya bagi Indra Syafri adalah untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia U20. Tapi Piala AFF U19 ini juga sangat penting bagi para pemain untuk bisa menyatukan visi mereka di atas lapangan. Artinya para pemain yang turun bagi timnas Indonesia U19 itu harus bisa bermain dengan mengandalkan visi alias kecerdasan. Kalau mainnya hanya mengandalkan kekuatan otot dan juga kecepatan, saya pikir tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia. Kemahalan ongkosnya itu menurut Bung Toel. Iya. Tapi untuk meraih sesuatu yang mahal, memang perlu mahal, Tom. Setuju. Cuma kalau dengan kemahalan yang sudah dikeluarkan masih ciut juga ya kemahalan kan. Jadi yang apa yang udah dicapai sekarang belum mahal itu. Belum seimbang, belum equal dengan kemahalan yang sudah dilakukan. Round 3-nya equal. Round 3-nya equal. Dan 3-nya equal. Nah. Tapi di round 3 harus berani dong. Jangan belum udah ciut itu. Makanya Ketua Umum Erick Thohir sampai harus memanaskan sejak sekarang kan. Hei kakak-kakaknya, balas sakit hati adiknya sampai segitunya gitu loh. Supaya tanggal 10 September bisa balas ke Australia, maksudnya kan begitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, bulan September nanti, skuad Garuda mendapat angin segar dengan potensi bergabungnya kiper MLS, Maarten Paes. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo yang optimis Maarten Paes dapat membela Timnas Indonesia. Martin Paes kemarin Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito dikutip dari kanal YouTube Tefone News, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Meski harus melewati persidangan panjang, Dito Aryo Tejo terus memantau perkembangan pemain FC Dallas ini. Sedang diurus dengan PSSI nanti kita akan lihat perkembangan, kata Dito. Andai resmi diperkuat Maarten Paes, maka Timnas Indonesia dipastikan bakal bisa menurunkan starting full bintang Eropa di kualifikasi nanti. Pasalnya, hampir semua posisi di skuad Garuda saat ini, selain kiper, sudah memiliki stok pemain keturunan. Bahkan lini pertahanan jadi posisi yang paling banyak dihuni pemain naturalisasi yakni 6 pemain. Dengan kehadiran Maarten Paes berikut prediksi formasi Timnas Indonesia jika menggunakan full pemain keturunan di starting 11 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Masih menggunakan formasi 3-5-2, akan ada trio bek tangguh Eropa yang jadi tumpuan Timnas Indonesia untuk menghadang serangan lawan. Di posisi tersebut, JIZ, Elkan Bagot serta Justin Hubner layak menjadi pilihan utama. Meski masih ada Jordi Amat yang jadi kapten tim, namun melihat kualitas lawan serta performa musim lalu, sepertinya Elkan Bagot bisa jadi starter mendampingi JIZ dan Justin Hubner. Ketiga pemain tersebut akan saling bahu-membahu membantu Maarten Paes yang berada di posisi paling belakang alias penjaga gawang. Di lini tengah, ada 5 pemain yang bakal jadi motor serangan serta pengatur ritme permainan Timnas Indonesia. Mulai dari 3 gelandang, ada Nathan Chuaon, Tom Haye serta Ivar Jenner yang bertugas sebagai pengalir bola antar lini. Sedangkan di sisi sayap, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bertugas sebagai gelandang serang yang bermain melebar serta ikut membantu pertahanan sebagai wingback. Berbekal kecepatan serta akurasi umpan milik keduanya, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bisa jadi sosok vital saat Timnas Indonesia melakukan serangan balik. Selain itu, kemampuan intercept mereka juga dapat mempermudah tugas lini pertahanan ketika terjadi counter. Terakhir di lini depan, ada duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmamun yang masih jadi andalan untuk menjebol gawang lawan. Meski bukan striker murni, namun kemampuan finishing serta pergerakan tanpa bola keduanya membuat Rafael Struijk dan Ragnar Oratmamun layak mengisi pos ujung tombak. Jika formasi ini resmi diterapkan, Timnas Indonesia bakal memiliki skuad bercita rasa Belanda. Pasalnya,
Hampir sebagian dari pemain tersebut lahir dan masih berkarir di Belanda. Hanya Elkan Bagot yang lahir di luar Belanda dan belum pernah rasakan kompetisi di negeri kincir angin. Berita selanjutnya, ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke 133 dunia, terbaik sejak 2011. Tim nasional sepak bola Indonesia naik 1 peringkat FIFA ke 133 dunia per tanggal 18 Juli tahun 2024 dengan memperoleh 1.108,73 poin. Ini adalah peringkat terbaik sejak 13 tahun lalu atau tepatnya pada Juli tahun 2011. Di era pelatih Sintayong, Indonesia telah naik 42 peringkat dari paling parah di peringkat 175 dunia. Bahkan telah naik 58 peringkat dari posisi terburuk 191 pada tanggal 11 Agustus tahun 2016. Timnas Indonesia di kawasan Asia menduduki peringkat 23 di atas Malaysia di peringkat 134 FIFA dan Kuwait di 136 FIFA. Sementara Asia Tenggara Timnas berada di bawah Thailand di peringkat 101 FIFA dan Vietnam 115 FIFA. Ranking FIFA Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat ke-133 dunia. Posisi tim Garuda berada di atas Timnas Malaysia. FIFA resmi merilis ranking timnas negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Tim Garuda memiliki poin 1108,73, yang berarti berhak naik 1 tingkat ke 133. Peringkat timnas Indonesia berada di atas Malaysia yang juga naik ke 134. Namun, tim Garuda masih di bawah Thailand 101 dan Vietnam 115. Pencapaian timnas Indonesia ini tak lepas dari peningkatan performa skuad Garuda di tangan pelatih Sintayong. Sejak diperkenalkan pada akhir Desember tahun 2019, arsitek asal Korea Selatan itu telah mendongkrak ranking timnas Indonesia sebanyak 42 tingkat dari 175 hingga kini 133 dunia. Terkini, Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kali dalam sejarah. Ranking Timnas Garuda bisa lebih menjulang jika berhasil memetik hasil positif di ajang tersebut. Namun, ambisi itu bukan tugas mudah. Pasalnya, Asnawi Mangkualam DKK berada di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China di grup C. Timnas Indonesia berhasil naik lagi di ranking FIFA, sedangkan Thailand tetap dikdaya sebagai rajanya ASEAN. Ya, FIFA telah merilis update ranking FIFA terbaru edisi Juli tahun 2024. Hasilnya menetapkan Timnas Indonesia naik 1 peringkat tanpa mengeluarkan keringat sama sekali. Pergeseran ranking FIFA Timnas Indonesia ini diakibatkan hasil pertandingan di OFC Nations Cup. Timnas Indonesia sebelumnya menempati posisi 134 ranking dunia dengan koleksi 1108.73 poin. Sedangkan kini Timnas Indonesia baru saja naik ke peringkat 133 dengan koleksi poin yang sama. Rupanya keuntungan yang didapat Timnas Indonesia tersebut karena kekalahan Kepulauan Solomon di pertandingan OFC Nations Cup pada tanggal 18 Juni tahun 2024 silam. Tercatat Kepulauan Solomon kalah 0-3 dari Selandia Baru, dan kalah 0-1 dari Vanuatu. Rupanya hasil kekalahan Kepulauan Solomon di OFC Nations Cup itu baru dirilis pada update ranking FIFA bulan Juli tahun 2024 ini. Sebab sebelumnya update ranking FIFA bulan lalu dirilis pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Karena terlalu mepet, akhirnya kini update tersebut baru diperbarui saat ini.